Dan untuk membahas hasil pertandingan, tadi sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola, ada Bung Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Joy. Menurut Anda ini kenapa nih, Bung Joy? Apa yang menjadi kendala bagi timnas kita menghadapi Arab Saudi? Kan sudah di awal sudah dapat poin 1-0. Nah, tapi kenapa setelahnya malah bertahan saja gini permainan kita? Ya, sepak bola itu 2 kali 45 menit, nggak bisa hanya saat Indonesia unggul. Dan boleh saya katakan bahwa Arab Saudi memang jauh lebih rapi ya permainannya. Mereka tidak terlalu istimewa, tapi mereka rapi. Dan pemain-pemain Indonesia juga sebetulnya sejak menit awal tampilnya juga oke. Tidak ada keraguan sama sekali, paling tidak di 5 menit, 10 menit pertama gitu loh. Pertandingan berjalan sangat intens, bahkan Indonesia yang tidak diunggulkan sebetulnya dalam pertandingan ini kan bisa leading dulu. Dan saya harus ngaku dosa nih, tadinya saya berpikiran buruk lah pada wasitnya, karena wasitnya kan dari Kuwait, bakal berat sebelah lah bagaimana. Tapi ternyata enggak, permainan wasit memimpin dengan sangat bagus, dan decision maksud saya ya ada sedikit merugikan Indonesia, ada juga yang merugikan Arab Saudi, tapi overall dia fair, sangat fair memimpin pertandingan. Tapi memang ada perubahan yang cukup mendasar menurut saya dari kekuatan Indonesia di lini tengah. Dan ini yang membuat gol pertama terjadi, demikian juga dengan gol ketiga. Terlepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh Sayuri di kotak penalti ya. Tapi memang di lini tengah itu yang tadinya menjadi pusat kekuatan, salah satu pusat kekuatan Indonesia tadi malam itu atau tadi subuh itu menjadi titik lemah. Dan ini yang menurut saya menjadi catatan penting bagi Kluivert untuk menghadapi Irak, karena Indonesia belum tamat, masih ada perjalanan melawan Irak, masih ada 2 kali 45 menit, dan itu harus diperbaiki dengan soliditas di lini tengah. Saya tidak melihat, terutama Beckham Putra dan Mark Klok ya di lini tengah itu sangat tidak padu. Joy Pelupe sih harus bekerja keras untuk menjaga lini tengah mereka tetap konsisten sepanjang pertandingan, tapi tekanan dari Arab Saudi memang sangat juga intens, dan itu membuat bukan saja pertahanan tapi aliran serangan Indonesia juga terhambat. Jadi saya kira overall memang Indonesia bukan layak kalah ya. Memang di banyak departemen, terutama departemen tengah dan departemen penyerangan tidak terlalu solid dan kurang bisa membuat banyak peluang ya di sepertiga akhir Arab Saudi. Kalau kita lihat dari shot on target, Arab Saudi mencetak 10, Indonesia cuma 6. Jadi ada jeda yang sangat besar antara kekuatan terutama ketika menyerang di sepertiga akhir pertahanan lawan. Ya Bung, ini nampaknya Indonesia kan mulai kehilangan fokus ya setelah dapat skor 1-1. Ini kelihatan nggak sih Bung? Sebetulnya enggak, cuma memang di lini tengah itu tidak mampu menahan serangan-serangan Arab, terutama kalau saya lihat dari dua sayapnya ya. Sulit sekali mereka membendung. Jadi gol pertama itu kelihatan bahwa pemain tengah Indonesia tidak mampu menjadi benteng pertama sebelum Jai Isdes dan Martin Pas. Sehingga gol pertama itu kan tercipta ketika pemain-pemain Arab Saudi berada di sepertiga akhir, ada 6 pemain di sana. Dan tidak ada satupun pemain Indonesia yang mampu melakukan man-to-man marking. Ini yang membuat Syawal itu menjadi mudah lah mencetak gol ya. Meskipun juga saya yakin itu agak spekulasi, tapi ya itu golnya cukup cantik ya. Martin Pas sendiri tidak bisa membaca tembakan itu. Dan saya rasa memang bukan soal lebih percaya diri, bahkan saya rasa ada ketika Kevin Dix mencetak gol penalti, serangan Indonesia tambah intens, tapi memang lini tengahnya tidak mampu untuk mengkoordinir lebih bagus, sehingga memang kemudian Arab Saudi yang berhasil mendapatkan ritmenya sampai mereka leading 3-1 kan di babak kedua. Kalau dari skema permainan kita, Bung Joy, ini kan tadi malam sepertinya 4-2-1-3 atau 4-4-2 yang digunakan lagi oleh Patrick Kluivert ya. Ini belum bisa juga untuk membuat Indonesia bisa mendominasi dari Arab Saudi. Nah, kalau dari pengamatan Anda, yang harus dievaluasi kali ini dari Coach Patrick apa?
Sebetulnya formasinya tidak terlalu mengejutkan saya. Dugaan saya 4-3-3, tapi yang diturunkan semalam adalah 4-2-3-1, which is itu lebih menyerang daripada 4-3-3. Nah, ini yang bagi saya oke saja sepanjang gelandangnya sangat intens. Nah, ini kan persoalannya ini di sektor gelandang. Di depan pun saya rasa Orat Mangun juga tidak terlalu firm penampilannya, sehingga kemudian sesampainya Indonesia di lini pertahanan Arab Saudi, memang tidak banyak yang bisa dilakukan, tidak ada kreativitas, tidak ada plan A, plan B yang mampu menjebol pertahanan Arab Saudi. Jadi rasanya memang semua masalahnya berasal dari lini tengah. Kalau mau bebenah, ya mungkin harus kembali ke 4-3-3 ya, karena itu formasi andalannya Kluivert. Cuma persoalannya saya juga kaget karena Nathan Chow kan memang tidak masuk di formasi 23. Nah, Nathan, Tom Haye, dan kecuali Joy Pelupesi, bahkan ketika melawan Jepang, saya sudah melihat ada beberapa kelemahan mendasar di tiga itu, tapi itu tiga itu yang terkuat. Sayangnya Nathan tidak terbawa di 23, mungkin kan kondisinya. Kluivert kan selalu bilang bahwa yang akan dia bawa, yang akan dia turunkan adalah pemain dengan kondisi terbaik, dengan jam terbang terbaik dari klub-klubnya. Nah, ini mungkin Nathan tidak masuk dalam kategori itu, sehingga semalam saya sempat, wah, Nathan nggak masuk 23 nih, siapa yang akan... Saya masih ada Beckham sih, masih ada Kambuaya, tapi yang mereka tidak terlalu perform. Kambuaya biasanya mainnya keras, taktis gitu ya, semalam juga tidak terlalu kelihatan. Ya, Bung, nanti kan hari Minggu Indonesia akan menghadapi laga hidup mati ini menghadapi Irak. Menurut Anda seberapa besar peluang Indonesia bisa lolos ke Pildun 2026? Ya masih cukup besar, ya masih ada lah, bukan ya tidak harus patah arang, patah semangat, karena Irak kan dari dulu juga tetap menjadi PR besar bagi Indonesia, tapi kan bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Dan saya lihat sih dari permainan ke permainan ini sebetulnya permainannya udah lebih meningkat daripada ketika terakhir FIFA Matchday melawan Lebanon. Nah, bisa bikin gol meskipun melalui penalti ya, tapi sebetulnya progresnya ada. Nah, ketika Ole Romini masuk juga sebetulnya ada juga sedikit perubahan. Cuma kan dia udah lama nggak main gitu ya. Nah, udah lama nggak main itu betul-betul mempengaruhi sentuhan. Nah, melawan Irak, kendalanya cuma satu, mereka masih bugar. Indonesia baru saja main. Hanya berselang 2 kali 24 jam mereka harus main lagi. Sementara Irak masih bugar. Nah, itu aja sih persoalannya. Tapi kalau dari sisi permainan, Irak mungkin kurang lebih sama dengan Arab Saudi. Cuma mereka lebih bugar. Yang kedua, mereka lebih intens dalam serangan. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Kluivert karena titik lemahnya ada di sektor tengah yang harusnya menjadi lini pertama untuk menahan serangan lawan yang semalam tidak terlalu kelihatan. Mudah-mudahan dalam pertandingan melawan Irak, lini tengah bisa makin solid. Saya harapkan pemain-pemain yang biasa bermain di lini tengah, tadinya yang saya favoritkan tuh tiga orang, Joy Pelupesi, Tom Haye, dan Nathan Chow. Tapi kalau Nathan belum juga fit, ya barangkali lini tengah ini Beckham harus lebih konsentrasi karena saya lihat dia nggak padu sama Mark Klok. Nah, ini yang harus dievaluasi oleh Patrick Kluivert dan timnya menjelang pertandingan melawan Irak. Baik, semoga ini bisa menjadi pelajaran kekalahan kita dengan Arab Saudi biar nanti bisa menang besar melawan Irak. Syukur-syukur Irak juga nanti kalah ya melawan Arab Saudi ya, Coach Bung Joy ya sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bung Joy atas pencerahannya. Semoga kita bisa menantikan pertandingan selanjutnya membuahkan hasil yang baik untuk Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.